Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi bihidayatihi nasiru as-sa'adati fid dunya wal akhirah wa bi ni'matihi as-sihhati wa rizqi nastati'u an naquma bi ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi taqwallahi وطاعته لعلكم تفوزون. فاذكروا قوله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وفي آية أخرى: ولا تستوي الحسنة والسيئة ادفع بالتي هي أحسن فإن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ومن يلقاها إلا الذين صدقوا لقاها إلا ذو فضل صدق الله العظيم. Jamaah kaum muslimin berbahagia dan dirahmati Allah, kita masih dalam suasana halal halal. Dulu suatu saya kecil, halal halal itu waktunya 1 bulan penuh, mulai tanggal 1 Syawal sampai akhir Syawal. Tapi lama-lama menyusut tinggal ya ada yang seminggu, ada yang 3 hari, dan sebagainya, ada bahkan cuma sehari. Bahkan di rumah saya itu orang kalau sudah lewat 12 sudah tidak ada lagi halal. Tapi itu yang akan menjadi topik pembicaraan kita sekarang. Ada 2 hal yang kelihatannya bertentangan dalam kenyataan kehidupan kita. Yang pertama adalah bahwa agama Islam itu menganjurkan memaafkan dan membalas perbuatan orang lain dengan yang lebih baik. Pada ayat yang saya bacakan tadi dikatakan balasan perbuatan yang buruk adalah perbuatan yang buruk juga. Tetapi kalau memaafkan, kalau orang memaafkan dan mau berbuat perdamaian, maka pasti Allah akan membalasnya. Atau pada ayat yang berikutnya yang saya baca kemudian adalah yang baik dan yang buruk itu tidak sama. Oleh karena itu, balaslah perbuatan orang yang lebih baik, sehingga orang yang akan bermusuhan denganmu itu menjadi kawan yang akrab, yang hangat. Nah, ini satu hal bahwa Islam mendahulukan memberi maaf daripada membalas perbuatan orang yang buruk kepada kita dengan keburukan juga. Artinya bahwa Islam itu dalam keadaan normal itu tidak menganjurkan orang untuk membalas perbuatan orang lain dengan perbuatan yang setimpal, yang buruk harus dijawab dengan baik. Tapi kita juga tidak harus berhenti di situ. Kenapa? Karena kenyataan bahwa di bulan Ramadan kemarin terjadi bahwa Israel dan Amerika
menyerbu dengan senjata apa namanya yang dilontarkan dari pesawat terbang Teheran ibu kota Iran, sehingga pemimpin tertinggi dari negara itu Ayatollah Ali Khamenei meninggal. Alasan yang dipakai oleh Amerika adalah bahwa mereka ingin membuat perubahan rezim. Pemimpin Iran yang dikatakan tipenya teroris akan diganti pemimpin yang lebih bisa diajak kerjasama dan bertindak secara damai. Ini kata mereka. Walaupun mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu sebetulnya terorisme yang sebenarnya, karena mengirim roket lalu terjadi ke negara lain yang berdaulat. Ini sesuatu yang bisa disamakan dengan apa yang disebut dalam Al-Quran. Bu'iyah atau pokok dalam surat Al-Alaq itu disebutkan kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu punya kecenderungan untuk berbuat melampaui batas ketika dia melihat dirinya sendiri itu mampu dan tidak melakukan orang. Nah ini pasti sebetulnya dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat. Mereka betul-betul tokoh atau tidak pemimpinnya yang sekarang adalah pemimpin yang melakukan tindakan tokoh itu dunia bertindak semau-maunya sendiri tanpa memikirkan nilai-nilai dalam pergaulan internasional, sehingga kawan-kawan yang tadinya mau bekerjasama dengan Amerika dan Israel sekarang tidak mau, kecuali negara-negara yang memang bergantung pada Amerika. Walaupun itu negara-negara Islam, Saudi Arabia dan Arab, Irak, tapi Irak tetap sama dari dua dan seterusnya. Jadi negara-negara ini sudah terjerat sebagai rupa rantai penjerat Amerika dan Israel, sehingga tidak bisa menimbulkan, tidak bisa melakukan perlawanan. Walaupun nanti pasti akan ada perubahan. Lalu bagaimana kita mendamaikan dua hal ini? Islam menganjurkan kita untuk memberi maaf, tapi realitas kehidupan kita memberitahu kita bahwa ada orang-orang yang berbuat seenaknya sendiri ketika dia kuat, ketika merasa dirinya tidak membutuhkan orang lain. Istighfar, ada hubungan yang antara Allah dan istighfar, antara berbuat semau-maunya dan melanggar aturan, melanggar batas norma, dengan merasa mampu dan tidak memerlukan bantuan orang lain. Nah, ada satu paragraf dalam Al-Quran yang juga renungkan bersama, yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa a'idtu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum wa akharin min dunihi la ta'lamunahum Allahu ya'lamu. Jadi kita mesti mempersiapkan, kita mesti bersiap semampu kita untuk mengerahkan kekuatan satu dan kekuatan. Lalu yang kedua, riba itu pengertian asalnya adalah berjalan berkeliling. Riba bisa dimaknai dengan patroli wilayah. Nah, kalau dulu dalam Al-Quran ya patroli wilayah itu dilakukan dengan pasukan berkuda yang berjalan cepat mengelilingi wilayah.
Tapi sekarang aturan wilayah ya tidak hanya itu juga penting. Tapi ada banyak lagi yang bisa dilakukan, seperti memonitor dengan alat-alat teknologi modern apa yang dilakukan oleh orang-orang lain yang akan bersifat buruk pada negeri kita. Semacam CCTV tapi yang lebih luas lagi jangkauannya. Ya. Jadi ini perlu kita sadari, kita masuk dalam dalam riwayat Sahih. Sedangkan yang kekuatan kita itu adalah hal-hal apa saja yang membuat orang itu tidak mudah melakukan pembulian, apalagi serangan mereka. Turhibu nabi aku membuat orang lain gentar, membuat orang lain segan, takut dan seterusnya. Sehingga tidak, kalau kita ini kuat, orang lain tidak akan semaunya buat itu. Tapi kalau kita kelihatan lemah, ya biasanya dalam pergaulan antar manusia yang lemah itu menarik untuk ditindas. Orang itu kalau mau menindas orang itu pasti milih yang tidak begitu kuat. Karena kalau yang kuat nanti melawan rugi sendiri. Ini juga mungkin Amerika dan Israel ini salah kalkulasi. Kiranya Iran itu sekali serang selesai, kalau pemimpinnya meninggal tidak ada lagi yang melanjutkan. Tapi ternyata tidak. Ketika dipukul satu kali, balasnya 10 kali. Karena sudah 40 tahun lebih mereka ini baru. Nah sekarang waktunya untuk membalas. Dan seperti itu, jadi kita menunjukkan kekuatan dan kewaspadaan terhadap pergerakan yang akan merusak. Oleh karena itu, intinya adalah dalam ayat surat Al-Anfal ayat 60 ini, bahwa kita mesti bersiap untuk mempertahankan diri. Karena kalau tidak, kita akan ditindas. Dalam apalagi ketika kita tahu bahwa walaupun kita sudah mengkampanyekan kehidupan damai, Paus Fransiskus dan Syekh Azhar kemarin sudah mendeklarasikan bahwa semua manusia ini adalah bersaudara. Tapi nyatanya tidak demikian. Jadi kita tetap melaksanakan itu sebagai tugas azimah, sebagai tugas yang normal yang kita lakukan. Tapi kita bersiap-siap untuk menghadapi kemungkinan ada orang-orang yang membuat semau-maunya, ya kita kelihatan, ya kita kelihatan lemah. Kita tidak berubah. Dan bangsa kita ini di mata dunia kelihatannya masih di atas bangsa yang lemah. Walaupun banyak, tapi al-qasam banyaknya itu seperti makanan yang bisa diperebutkan. Jadi tidak boleh lagi melupakan bahwa kita ini perlu kekuatan untuk menjaga diri. Tuhibu nabi aku untuk ubah musuh-musuh Allah dan musuh kalian itu gentar, sehingga tidak akan mudah untuk melakukan kekerasan kepada mereka. Ini saya kira maafkan itu perlu baik kita lakukan bulan ini, tapi kita jangan lupa bahwa di luar sana ada orang yang tidak mau diajak kebaikan, maunya kekerasan. Ngomong ini putus manusia yang satu adalah serigala bagi manusia lain. Yang kalau kita diam ya kita dimakan oleh serigala. Demikian kan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita menjalankan dalam sebaiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لله وحمده ولا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته وتمسكوا بالإسلام واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعلموا أن الله أمر بأمر بدأ به بنفسه وثنى الملائكة المسبحات القدس وثلث بكم أيها المؤمنون جنه وإنسه وقال عز وجل وهو عليم حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات وارفعنا من درجات أشرف الحسنة والحقنا وإياهم يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا من ينفعنا وزدنا علما نخاف الحال ونعوذ بالله من النار اللهم تقبل منا الصيام وجميع تعبداتنا في شهر رمضان والصبر وفي كل سنة عامة وجعلنا من العبد الفائزين سبحانك اللهم رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله